Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mahasiswa saya dan Pak Afifah Khaidir PhD pada mata kuliah Ekonomi Politik. Baik saudara, saya ingin menyapa saudara Ade Irawati, semoga sehat. Anissa Fajratul Rahmi, Deborah Panjaitan, Fadli Junaidi, Husni, Mary Andayani, Muhammad Naufal Rajib, Ori Endrian, Randi Harfian Hamid, kemudian Ronaldo Jenefri. Pada akun mata kuliah kita ini sudah ada beberapa materi. Pertama silabus, yang kedua materi 1 slide yang berisi PowerPoint tentang pengenalan mata kuliah, dan kemudian nanti saudara dalam panel ini ada juga satu file yang bisa saudara ambil untuk ini filenya. Ini beberapa artikel yang saya pilih untuk saudara tulis dengan cara nulisnya begini. Silahkan saudara pilih salah satu artikel, kemudian bisa dibuka melalui aplikasi Mendeley. Kalau sudah belum ada Mendeley-nya, bisa saudara download Mendeley gratis, dan kemudian saudara install ke laptopnya, dan kemudian saudara bisa menulis dengan cara membuat 500 kata. Dari artikel itu saudara buat latar belakang masalah, teori yang dipakai, alat analisis yang digunakan, dan simpulan. Serta saudara juga bisa buat rekomendasi untuk peneliti selanjutnya dalam 500 kata. Baik, itu yang ada di e-learning 2. Silakan saudara baca. Untuk kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengenalan mata kuliah pada saudara. Ini mata kuliah ini diampu atau dibimbing oleh Bapak Afifah Khaidir PhD, kemudian saya sendiri, saya Yul Henry. Saya sehari-hari di Fakultas Ekonomi di lantai 2, boleh saudara datang kunjungi saya. Kemudian Pak Afifah Khaidir sudah saudara kenal, beliau berkantor juga di lantai 2 di Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah saudara, saya tidak mengerti betul tentang ilmu politik ya. Nanti soal ilmu politik akan saudara banyak diskusi dengan Pak Afifah. Kalau saya sedikit paham tentang ekonomi. Tapi sebelum itu, sebelum perkuliahan kita teruskan, ada baiknya saudara membaca ini, komitmen belajar ini. Komitmen belajar ini memandu kita untuk melakukan proses pembelajaran. Misalnya pertama, prinsip pembelajaran pada mata kuliah adalah belajar bersama dan memaksimalkan penggunaan teknologi digital melalui e-learning 2 UNP SID. Yang kedua, mahasiswa membiasakan diri untuk membaca. Ini penting, membaca. Biasanya mendengar saja terus pulang. Sekarang harus membaca. Kemudian menulis dalam arti menyusun sebuah argumentasi kalimat yang diketik di komputer. Kemudian juga bisa membiasakan berbicara di video. Yang ketiga, setiap argumentasi yang saudara tulis itu hendaklah menggunakan referensi. Kecuali itu pikiran saudara sendiri ya. Pikiran sendiri boleh saja. Tapi tentu pikiran itu sekarang harus menggunakan referensi. Tidak bisa pikiran bebas begitu saja ya. Kemudian yang keempat, pembelajarannya mungkin lebih banyak di project based learning. Saudara diminta untuk membuat suatu project, khususnya artikel, khususnya tulisan ya, tentang suatu konteks ekonomi politik. Kemudian silakan saudara belajar dalam kehidupan sehari-hari di rumah mungkin, dan juga bisa saudara gunakan media-media yang ada di internet untuk mempelajarinya. Dan waktu belajar saudara bisa kita hitung
Kalau sedang ngambil ini sekarang 2 SKS, maka cara ngitungnya 2 kali 50 menit online tambah 2 kali 50 menit untuk membaca, kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan, tugas mandiri, kemudian 2 kali 50 menit untuk tugas terstruktur dalam bentuk project. Kemudian saudara diminta untuk memenuhi tugas. Ada semester kemarin mengambil mata kuliah ini tidak aktif-aktif di online, lalu kemudian nilainya BL dan sampai sekarang tidak tahu nasibnya seperti apa. Bisa jadi sudah menjadi E. Kemudian waktu belajar, kita menggunakan prinsip asinkronos. Asinkronos itu artinya saudara boleh belajar selama 6 hari, mulai dari hari sekarang sampai 6 hari ke depan untuk mengisi atau memenuhi tugas yang diberikan. Kemudian kalau saudara kurang dari 80% hadir di mata kuliah ini, tentu saja saudara harus mengulang lagi tahun depan atau semester depan. Kemudian kalau saudara mengirim artikel, itu hendaklah saudara ngecek similarity-nya ya. Ada di internet, plagiat checker itu yang tidak berbayar, boleh saudara lakukan cek di media internet. Oke saudara, sekarang kita coba masuk ke konteks dunia ilmu ekonomi politik. Politik itu saya artikan sederhana saja, mungkin banyak pengertian politik itu ya. Politik itu intinya untuk saat ini saya artikan sebagai kekuasaan untuk mengontrol kegiatan negara, masyarakat, termasuk juga kegiatan ekonomi. Sementara itu, dalam ekonomi itu kuncinya adalah mengalokasi sumber daya yang terbatas. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengalokasi sumber daya yang terbatas untuk memaksimalkan keuntungan atau kepuasan. Nanti ada dua pengertiannya, ada kepuasan dan ada keuntungan. Kemudian ekonomi itu lebih banyak digerakkan oleh pasar. Pasar dalam ini artinya harga, ya, impossible hand. Impossible hand itu adalah tangan ajaib yang menggerakkan ekonomi. Wujudnya adalah harga. Harga itu wujudnya apa? Upah, tingkat suku bunga, harga jual, interest, tarif tertentu, itu wujud dari impossible hand. Mungkin saudara atau Bapak Ibu sudah pernah mengenal apa itu istilah impossible hand. Impossible hand itu artinya tangan ajaib ya. Sesuatu yang aneh gitu. Sesuatu itu digerakkan, dalam ilmu ekonomi dikatakan bahwa manusia itu digerakkan oleh motif tadi. Motif impossible hand tadi. Apa motifnya? Harga. Misalnya satu mobil atau satu bus digerakkan dari Jakarta ke Padang. Apa yang menggerakkan mereka? Harga, upah. Upah itu harga. Upah membawa mobil dari Jakarta ke Padang, sopir dan kenek dan petugas servisnya menggerakkan bus itu dari Jakarta ke Padang. Apa yang menggerakkan mereka? Harga. Termasuk juga pesawat. Pesawat digerakkan dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke London. Itu apa yang menggerakkannya? Harga menggerakkannya. Termasuk juga petani bertanam padi di sawah. Kenapa dia mau tanam padi, tanam kopi, tanam kedelai, tanam macam-macam? Apa yang menggerakkan mereka? Harga jual. Termasuk juga sebagian pekerja ya, termasuk guru, dosen, advokat, segala macam. Itu yang menggerakkannya adalah harga itu sendiri. Sementara itu, peran dalam politik kontrol kekuasaan berada di tangan pemegang mandat kekuasaan. Nah, dalam hal ini mandat kekuasaan itu diserahkan oleh rakyat kepada partai politik dalam pemilu. Dia mendapatkan mandat. Nah, kalau itu negaranya demokrasi. Kalau negaranya tidak demokrasi, monarki, raja, sultan, itu sudah menjadi sebuah keturunan. Dari dulunya dia sudah ditakdirkan menjadi raja. Dia diberi mandat oleh rakyatnya, oleh sejarah,
bahwa ia menjadi pemegang kekuasaan. Tapi kalau dalam negara demokrasi, tentu saja mandat itu diberikan oleh rakyat kepada wakilnya, dan wakilnya nanti menyusun suatu sistem pemerintahan. Dalam ekonomi politik, kita juga bisa memahami ekonomi politik itu dalam satu aliran ekonomi. Artinya suatu sistem politik ekonomi atau suatu kebijakan ekonomi itu dipengaruhi oleh cara pikir dari pembuat kebijakannya. Atau dalam beberapa buku dikenal dengan istilah rezim dinasti ekonominya apa? Rezim dinasti ekonominya dari mana? Dari mana mereka sekolah? Saya gitu kan. Keyakinan apa yang dalam dirinya itu yang membuat suatu kebijakan keputusan, suatu keyakinan dalam dirinya untuk mengambil suatu keputusan. Dalam ekonomi, paling tidak ada 3 aliran ekonomi. Ekonomi sentralistik, atau dulu namanya ekonomi komando. Dalam ekonomi sentralistik, negara dominan dalam mengelola ekonomi. Dalam mengelola ekonomi itu mengelola produksi, mengelola konsumsi, mengelola distribusi, mengalokasi sumber daya. Paling tidak 4 itu aktivitasnya. Memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusi, dan mengalokasi sumber daya. Itu negara yang dominan. Sementara di ekonomi pasar, mengalokasi sumber daya, mendistribusi, memproduksi, mengkonsumsi dipengaruhi oleh harga, price, impossible hand tadi. Maka dalam ilmu ekonomi dinamakan dengan mekanisme harga atau mekanisme pasar, atau dikatakan juga sebagai aliran pro pasar. Pro pasar itu sekarang yang dominan ada 2, ekonomi klasik dan Keynesian. Ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, dan kawan-kawannya itu. Malthus dan kawan-kawannya itu. Sementara Keynes itu berkembang di Amerika tahun 1930-an ketika terjadinya krisis ekonomi di Amerika tahun 1930-an. Maka muncullah buku Keynes dengan judul buku The General Theory of Money, Interest, and Unemployment. Itu bukunya Keynes. Dia mengkritik beberapa teori dari Adam Smith yang judul bukunya The Wealth of Nation. The Wealth of Nation. The Wealth of Nation itu prinsip ekonomi pasar tadi. Ekonomi digerakkan oleh harga, kurangnya peran pemerintah, supply akan menemukan sendiri demand-nya. Kalau ekonomi Keynes agak berbeda sedikit. Dia sama-sama ekonomi pasar, tetapi Keynesian itu lebih banyak kontribusinya adalah perlu ada campur tangan pemerintah dalam hal kebijakan moneter dan fiskal. Dan itu ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Keynes itu dominan diyakini oleh Amerika dan kawan-kawannya. Sementara ekonomi klasik itu diyakini misalnya di negara-negara Inggris ya. Inggris mungkin lebih banyak keyakinan Adam Smith yang mereka adopsi bahwa pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian. Maka muncullah privatisasi, memberikan kewenangan atau kekuasaan lebih banyak pada masyarakat untuk masuk ke pasar. Kemudian yang ketiga, ekonomi yang terus berkembang diyakini bahwa pasar gagal, kemudian pemerintah juga ada gagalnya, maka di antara ekonomi pasar dan ekonomi sentralis itu muncul ekonomi institusi. Atau dalam ekonomi politik istilahnya dikenal dengan welfare state, negara kesejahteraan. Ekonomi pasar ada, dan negara juga berperan dalam penegakan aturan. Jadi negara berperan dalam menegakkan aturan, dan hajat hidup orang banyak kadang-kadang dikuasai oleh
negara. Sementara ekonomi pasar yang berkuasa itu adalah yang mengontrol perekonomian adalah price. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran disebutlah namanya titik equilibrium. Equilibrium, ya. Kalau harga lebih rendah dari harga keseimbangan, maka muncul excess demand. Banyak orang yang membeli. Kalau harga lebih tinggi dari harga keseimbangan, maka muncul excess supply. Jadi dalam ekonomi pasar, tujuan dari ekonomi pasar adalah terciptanya surplus produsen dan surplus konsumen. Produsen untung, konsumen mampu beli. Nah, itulah titik keseimbangan itu. Jadi titik keseimbangan dari ekonomi pasar adalah konsumen mampu beli, produsen untung untuk menghasilkan itu. Itu yang dinamakan dengan efisiensi pasar. Oke, kita teruskan. Dalam ilmu ekonomi atau beberapa istilah dalam metode ekonomi itu ada namanya istilahnya ekonomi positif, ada juga ekonomi normatif. Kenapa para ekonom berbeda pendapatnya? Karena dua hal tadi, ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif adalah ekonomi yang menjelaskan tentang kondisi ekonomi yang sudah dilalui, kronologis waktu masa lalu, yang sudah ada data time series-nya. Akan muncul nanti teori dari data time series itu, akan disusun sebuah argumentasi, lalu argumentasi itu dihubungkan dengan data, fakta, maka muncul teori ekonomi, kemudian muncul pemodelan. Kemudian pemodelan itu tentu saja ada ini namanya ceteris paribus ya. Dalam menganalisis ekonomi diasumsikan bahwa variabel lain itu tidak berubah, maka hanya variabel ini yang berubah. Sementara itu ekonomi normatif itu lebih banyak ke kebijakan, ekonomi kebijakan, atau kebijakan itu secara ekonomi intinya adalah bagaimana terjadi efisiensi, bagaimana terjadi keadilan ekonomi, bagaimana terjadi pertumbuhan ekonomi, bagaimana terjadi stabilitas ekonomi. Jadi inti daripada kebijakan ekonomi adalah ini, 4 hal ini: efisiensi, equity, pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi. Jadi ekonomi kebijakan itu ke depan, normatif. Maka mungkin ekonomi politik akan lebih banyak mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi ke depan. Oke, sekarang dalam konteks ekonomi, untuk analisisnya, kadang-kadang dalam ilmu ekonomi itu, bukan kadang-kadang ya, alat analisis atau pendekatan yang digunakan untuk memahami ekonomi itu bisa dikategorikan 2, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Itu hanya untuk membedakan perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi yang dilakukan oleh satu perusahaan, satu individu, satu rumah tangga, satu produk barang jasa, maka itu dinamakan dengan ekonomi makro, ekonomi mikro. Sementara itu, ekonomi makro adalah unit analisis yang diagregatif, yang dikumpulkan perilaku rumah tangga, seluruh perilaku konsumsi rumah tangga, seluruh perilaku investasi rumah tangga, seluruh perilaku pemerintah, seluruh perilaku konsumen dikumpulkan atau produsen dikumpulkan, akan dikatakan sebagai agregatifnya, atau dikatakan sebagai ekonomi makro. Nah, kita tahu bahwa ilmu ekonomi itu tadi bagaimana konsumen dan produsen, perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam ekonomi mikro ya. Konsumen itu akan memaksimalkan kepuasannya dan produsen akan memaksimalkan keuntungannya. Nah, dua inilah yang berinteraksi di pasar. Itulah namanya ekonomi pasar, antara konsumen dan produsen.
Maka muncullah teori hukum permintaan dan hukum penawaran. Produsen menawarkan barang, kemudian konsumen meminta barang. Maka terjadi interaksi antara konsumen dan produsen di pasar. Nah, jenis-jenis pasar itu persaingannya ada sempurna persaingannya, atau monopolistik, atau oligopoli, atau monopoli. Ini di ekonomi mikro kita pelajari persaingannya sempurna, banyak orang, banyak konsumennya, banyak produsennya. Untuk masuk dan keluar begitu mudah. Sementara ekonomi oligopoli, untuk masuk ke dalam bisnis itu sangat agak susah. Nah, kalau para pelaku ekonomi bersatu, mereka bisa saling membesarkan. Tapi kalau seandainya mereka berkompetisi, mereka saling membunuh. Itu oligopoli. Kalau monopoli, pembelinya banyak, tapi produsennya cuma satu. Dia menjadi market leader, bisa karena alami, bisa karena aturan hukum. Misalnya Pertamina diberi mandat untuk mendistribusi bahan bakar minyak, atau PLN diberi mandat oleh undang-undang untuk mendistribusikan listrik. Nah, kalau listrik itu misalnya boleh diserahkan ke pasar, mungkin bertebaran kabel-kabel, ya kan? Nah, maka diberikan satu kekuasaan kepada PLN oleh negara, oleh undang-undang untuk memonopoli distribusi listrik. Kemudian monopolistik. Kalau monopolistik ini beberapa saja pelaku produsennya beberapa saja. Misalnya rokok atau sampo. Dinamika persaingannya itu pada purna jual dan lain-lain. Itu di ekonomi mikro kita pelajari. Kemudian di ekonomi makro. Di ekonomi makro tadi kita sudah menjelaskan tadi bahwa komponen dari ekonomi makro itu adalah bagaimana perilaku total dari perusahaan, perilaku total dari rumah tangga, perilaku total dari pemerintah, perilaku total dari perdagangan luar negeri, perilaku total dari keseluruhan sirkulasi perekonomian, ya. Rumah tangga memiliki sumber daya, memiliki orang, tenaga kerja, lalu dia akan mendapatkan upah, tingkat suku bunga. Ini rumah tangga akan dapatkan tingkat upah ketika dia bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintahan, dia dapatkan upah. Bisa juga dia punya tanah, rumah tangga sebagian punya tanah, maka bisa jadi dia dapat sewa. Bisa juga dapat dividen, bisa juga dapat bunga, dapat upah. Kemudian rumah tangga akan membeli barang dari perusahaan, purchase good and service. Lalu kemudian rumah tangga juga bisa melakukan pembelian luar negeri. Perusahaan juga bisa melakukan pembelian luar negeri. Kemudian pemerintah mendapatkan pajak dari rumah tangga. Pajak tadi dalam bentuk pajak upah, pajak macam-macam, interest berupa pajak dapatkan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah juga dapatkan pengadaan barang jasa dari perusahaan, dan dia juga dapatkan pajak. Maka nanti Bapak Ibu Saudara akan belajar tentang jenis barang, ya. Nah, kalau ekonomi publik, atau kalau Bapak Ibu menjadi mahasiswa administrasi publik, itu harus paham juga dengan istilah barang, jenis-jenis barang. Ada barang publik, ada barang privat. Barang publik adalah barang yang tidak ekonomis, ya, tidak ekonomis dihasilkan sendiri oleh rumah tangga. Yang ekonomis menghasilkannya adalah pemerintah. Dan barang publik itu dihasilkan dalam rangka untuk mensejahterakan rakyat. Sementara barang privat dihasilkan oleh firm, perusahaan, dalam rangka untuk mendapatkan profit maksimum.
Jadi beda. Barang publik adalah barang yang dihasilkan oleh pemerintah dalam rangka untuk melayani masyarakat. Peran negara mensejahterakan rakyat. Sementara barang privat dihasilkan oleh perusahaan dalam rangka untuk perusahaan itu mencapai keuntungan yang maksimal. Tapi bukan berarti prinsip ekonomi yang sudah pernah belajar di SMP itu begitu ya. Dengan biaya serendah-rendahnya untuk untung besar-besar, bukan begitu. Atau dengan biaya serendah-rendahnya untuk dapat untung sebesar-besarnya, bukan begitu ya. Nanti prinsip ekonomi itu kita jelaskan di materi lain, atau nanti kalau masih ada waktu kita jelaskan di sini. Jadi pemerintah menyediakan barang publik dan perusahaan menyediakan barang privat. Motif barang privat adalah untuk keuntungan. Motif barang publik adalah untuk kesejahteraan rakyat. Apa contoh barang publik yang tidak layak atau tidak ekonomis dibangun oleh rumah tangga, jalan raya? Misalnya saya mau datang ke Kerinci, lalu saya buat jalur jalan sendiri, tidak ekonomis. Ya kan? Itu semestinya dibuat oleh pemerintah, bukan pribadi. Maka barang publik, atau misalnya saya mau bangun tol, atau saya mau bangun energi besar, tapi kemudian ada barang publik yang tidak mampu dihasilkan oleh negara, oleh pemerintah, maka sebagian dijual atau diberikan kewenangan kepada privat, kepada perusahaan atau ke swasta untuk dihasilkan. Apa contohnya? Banyak sekali sekarang. Maka ada tren sekarang, dulu pemerintah dominan dalam mengeksekusi kegiatan ekonomi, sekarang beransur-ansur hilang peran negara itu. Pindah ke swasta. Swastanisasi. Pindah ke swasta. Dulu BBM itu barang publik, sekarang jadi barang privat. Subsidi dicabut jadi barang privat. Ya kan? Dulu listrik itu dihasilkan oleh PLN. Sekarang produksi listrik sudah sudah boleh dihasilkan oleh swasta, tetapi distribusinya masih tetap PLN. Jadi sekarang sudah beransur-ansur, dimanapun di dunia sudah mulai beransur-ansur. Kegiatan ekonomi negara itu berkurang. Negara tinggal mengatur regulasinya untuk menjaga stabilitas dan efisiensi. Tapi juga dalam ekonomi institusi jangan sampai orang kaya menjajah, orang miskin zolim. Apa contohnya begitu? Apakah bisa orang miskin itu dia zolim? Atau orang kaya itu seenaknya? Bisa saja, ya. Maka harus ada peran pemerintah. Disitulah peran pemerintah untuk mengatur. Apa contohnya usaha kecil itu? Bapak Ibu jalan di trotoar di kota-kota di tempat kita ini. Trotoar itu kan gunanya untuk pejalan kaki. Tapi di trotoar itu muncullah usaha privat di situ. Ya kan? Itu bentuk kezaliman itu. Semestinya trotoar itu digunakan untuk pejalan kaki. Tapi digunakan oleh pedagang kaki lima. Atau misalnya ini ada toko, lalu di depan toko itu ada pedagang kaki lima. Toko itu juga bayar sewa, bayar pajak. Sementara pedagang kaki lima di depannya jualan barang yang sama, tapi hanya bayar sedikit saja. Jalan dipakai. Itu juga sebenarnya tidak baik kan? Ya zolim. Maka harus ada di situ pemerintah hadir, mengontrol, mengawasi, agar orang yang usaha kecil hidup, usaha besar juga hidup. Usaha kecil hidup, usaha besar juga hidup. Nah, disitulah negara di tengah-tengahnya itu mengatur aturannya, mengatur dan menegakkan aturannya. Itu di situ ekonomi politik nanti akan kita cermati. Oke, sekarang dalam menganalisis ekonomi, mana kita? Dalam menganalisis ekonomi
makro, biasanya ekonomi itu disederhanakan dalam bentuk pendapatan nasional sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurang M. C dipengaruhi, konsumsi dipengaruhi oleh disposable income, investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, belanja pemerintah dipengaruhi oleh pajak, ekspor impor dipengaruhi oleh kurs. Nah, kurs. Kemudian di mana kebijakan moneter dan kebijakan fiskal? Kita pahami dulu, kebijakan fiskal adalah kebijakan bagaimana pemerintah menarik pajak dan menggunakan pajak itu untuk kesejahteraan rakyat. Itu namanya kebijakan fiskal. Kalau kebijakan moneter adalah mengatur jumlah uang beredar. Moneter ya, mengatur jumlah uang beredar. Mengatur jumlah uang beredar itu bagaimana caranya? Bisa dengan supply-nya dipengaruhi, atau demand-nya pengaruhi, atau demand supply-nya dipengaruhi dengan mekanisme harga. Tingkat suku bunganya dipengaruhi. Cetak uang, tingkat suku bunga dinaikkan atau diturunkan. Uang tingkat suku bunganya dinaikkan atau diturunkan. Itu mempengaruhi jumlah uang beredar. Kalau kita naikkan tingkat suku bunga, maka jumlah uang beredar akan berkurang. Karena masyarakat akan menaruh uang di bank atau menggantinya dengan surat berharga karena dapat suku bunga. Kalau uang ingin diperbanyak jumlahnya, turunkan suku bunga sehingga masyarakat memegang uang. Kalau naikkan suku bunga, masyarakat akan pegang surat berharga. Ya kan? Surat berharga dan menaruh uang di bank dan lain-lain. Itu moneter. Kalau fiskal, pajak, tax. Jadi itu kebijakan. Kebijakan ekonomi, upayanya adalah meningkatkan pendapatan nasional, intervensi untuk memperbaiki investasi, ekspor bersih. Apa yang diintervensi? Tingkat suku bunga, permintaan uang. Ya, permintaan uang itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Misalnya pendapatan ya, permintaan terhadap uang dipengaruhi oleh pendapatan. Kalau konteksnya negara, tentu pendapatan nasional. Semakin banyak pendapatan nasional, maka semakin banyak kebutuhan uang, keperluan untuk uang. Apa itu motivasi untuk memegang uang? Nah, dalam ekonomi ada namanya motif memegang uang. Pertama, untuk bertransaksi. Yang kedua, untuk menyimpan kekayaan. Yang ketiga, untuk berjaga-jaga. Yang keempat, untuk berspekulasi. Jadi ada 4 kegunaan atau motif untuk memegang uang. Pertama, untuk transaksi. Kemudian kedua, untuk berinvestasi. Apa tadi? Untuk bertransaksi, untuk berjaga-jaga, untuk menabung, kemudian untuk berspekulasi, dan untuk berspekulasi, untuk berinvestasi, bertransaksi. Jadi itu motif orang memegang uang. Seberapa besar uang itu dipegang oleh yang ada di dalam dompet kita, seberapa besar akan kita gunakan untuk bertransaksi. Nanti itu namanya kebijakan ekonomi. Jadi ada 2 kebijakannya ya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, kalau kebijakan moneter itu dikendalikan oleh otoritas moneter. Otoritas moneter itu Bank Indonesia, kemudian karena kita demokratisasi ekonomi, tentu anggota dewan yang keterkaitannya dengan keuangan, pemerintah, dan diwakili oleh Menko mungkin, Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, dan seterusnya. Tadi kita sudah mengenal pasar.
Pasar pengertiannya adalah interaksi antara penjual dan pembeli, antara konsumen dan produsen. Maka dalam ekonomi juga ada istilah ekonomi pasar. Apa? Kegagalan pasar. Kenapa terjadi kegagalan pasar? Ada tiga aspek kenapa pasar itu dikatakan gagal. Pertama, persaingannya itu tidak terpenuhi asumsi dasarnya. Apa asumsi dasarnya? Asumsi dasarnya bahwa semua orang kemampuan yang sama untuk bersaing, sehingga terjadi persaingan yang sempurna. Semua orang punya budget yang sama. Semua orang punya kemampuan sama. Ternyata asumsi itu tidak terpenuhi. Semua orang tidak punya budget yang sama. Ada yang kuat, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang kuat, ada yang lemah. Sehingga market power itu atau pasar itu didominasi oleh orang yang kuat kemampuannya. Misalnya dulu, coba kita bandingkan bertinju kita dengan Mike Tyson. Mike Tyson punya speed yang kuat, strong, diadu dengan kita yang lemah. Nah, itu kalah kita. Itulah asumsi pasar pertama yang tidak terpenuhi. Yang kedua adalah eksternalitas. Eksternalitas itu apa ya? Efek dari suatu aktivitas ekonomi. Eksternalitas itu misalnya kalau kita gunakan suatu barang, benda kita, maka akan menimbulkan dampak. Misalnya kita bawa kendaraan bermotor. Apa eksternalitasnya? Bunyi, bising, apa. Kalau ada perusahaan punya pabrik, apa eksternalitasnya? Asap, limbah, dan seterusnya. Itu eksternalitas. Dan produsen cenderung akan memaksimalkan keuntungannya, sehingga dia tidak mikir itu eksternalitas. Maka disitulah peran negara, aturan. Kemudian yang ketiga, pasar itu gagal karena adanya barang publik atau public goods. Public good itu karena pasar tidak mampu menyediakan tadi, maka harus ada public goods. Ada 3 hal kenapa terjadi kegagalan pasar, market failure. Pertama, asumsi, eksternalitas, adanya barang publik. Barangkali itu pertemuan kita untuk yang pertama ini tentang pengenalan ekonomi politik. Saya ingin menjelaskan tadi tentang prinsip ekonomi, ya, supaya saudara jangan mengatakan prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk dapat untung sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi ada beberapa. 1, opportunity cost. Yang kedua, trade-off. Yang ketiga, utility. Yang keempat, marginality. Yang kelima, efisiensi. Itu kira-kira prinsipnya. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost itu ambil satu kesempatan, hilang kesempatan yang lain. Berapa biaya atau penghasilan yang kita peroleh, yang gagal kita peroleh ketika kita mengambil satu pilihan. Contoh, kita punya uang 100 juta, lalu kita belikan mobil. Maka hilang kesempatan kita menabung di bank. Nah, kalau kita beli mobil, berarti hilang penghasilan bunga kita di bank senilai 1 juta kali sekian persen tarif. Trade-off. Trade-off itu artinya satu naik, satu turun. Apa contohnya? Contohnya antara tingkat suku bunga dan investasi. Kalau tingkat suku bunga turun, investasi naik. Kalau tingkat suku bunga naik, investasi turun. Itu nama trade-off. Terus marginality. Marginality itu adalah perubahan akibat satu perubahan yang lain. Perubahan satu akibat perubahan yang lain. Contoh, kita mengkonsumsi minum. Lalu kita konsumsi lagi kopi.
kopi. Satu kepuasan minum tadi, kita tambah dengan minum satu kopi, seberapa besar perubahan kepuasannya? Kita rasakan seberapa besar perubahan kepuasannya. Itu namanya marginality kepuasan, atau perubahan kepuasan. Atau contoh lainnya misalnya kita makan pecel, masukkan nasi putih, lalu kemudian kita makan. Oh, begitu rasanya. Terus kita masukkan bumbu pecel, kita tambah sayur, kita tambah telur, kita tambah kerupuk. Seberapa besar kenaikan kepuasan akibat kita menambah menu tadi itu? Itu namanya marginality. Atau misalnya kita mendirikan perusahaan. Satu perusahaan untungnya 5 juta. Tambah satu perusahaan lagi untungnya 10 juta. Seberapa besar perubahan profit akibat kita menambah investasi di perusahaan. Atau nambah tenaga kerja. 5 tenaga kerja dapat 10. 6 tenaga kerja dapat 11. Seberapa besar perubahan output akibat perubahan input tenaga kerja. Itu marginality. Terus efisiensi, tadi sudah dibilang efisiensi adalah penghematan ya. Atau juga utility, kepuasan. Utility itu seberapa besar tingkat kepuasan. Jadi prinsip ekonomi tidak lagi yang tadi, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya itu dapat untung yang sebesar-besarnya. Itu sebenarnya diadopsi dari teori produksi, teori profit maksimum. Teorinya begini, produsen akan memilih kombinasi input tenaga kerja dan teknologi pada kondisi biaya minimum. Produsen akan memproduksi barang dan jasa dengan kombinasi input dengan biaya minimum. Itu namanya. Jadi, bukan yang tadi. Barangkali itu untuk sementara pertemuan kita di pertemuan pertama ini. Semoga saudara sehat selalu dan sukses di dalam pembelajaran. Terima kasih. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.